Halo guys, bersama gue di channel Will Mekul. Hari ini gue akan mesin anime lagi yang menjadi yang favorit gue di musim Spring 2005 adalah Arumajo. Ya, di episode kemarin bisa dibilang episode yang ya versi-versi yang bagus. Jadi kita dikenalin gitu kan bahwa MC ini atau si ya pokoknya si MC ini punya misi lah gitu kan ya untuk mengumpulkan 1000 air mata gitu kan agar dia terlepas dari kutukannya gitu kan. Gak tanggung-tanggung men, kutukannya adalah kematian gitu kan yang diprediksi bakal datang 1 tahun setelahnya gitu kan. Ini kan bener-bener bikin PR banget ya, jadi mau nggak mau kan emang harus ngelakuin misi ini. Dan kita lihat apakah nanti si MC ini gitu kan bakal bisa mendapatkan air mata tersebut, karena kan di sini kan baru dapat 2 gitu kan. Jadi ya, harapannya sih semoga nanti ketemu dengan beberapa case lagi gitu kan, yang dimana nanti dia akan membawa sebuah kebahagiaan atau mungkin sebuah fakta yang harus diterima lah gitu kan sama kliennya gitu kan, agar bisa mengumpulkan air mata kembali gitu kan dari orang-orang yang merasa apa bisa dikumpulkan lah gitu kan sama si MC-nya. Jadi kita langsung ke episode terbaru dari Arumajo. Langsung aja ke episode terbaru dari Arumajo ya. Arumajo, let's go. Buset, buset. Panjang, panjang, panjang. Aku mau familia anjir. 3 tetes sehari. Iya bener, heeh. Itu itu hitungannya begitu emang. Asik. Hmm, nice angle. Nice angle ya kan. Kameranya, kameranya sangat mantap ya kan. Ya, jadi eh, sebelumnya kan udah ketemu Vine ya. Jadi ini mungkin bakal jadi bagian Vine ya. Banyak banget men anime yang belum gue react, jadi sabar aja ya. Kalau misalkan sekiranya cocok ya gue bakal react gitu kan. Ah, mm, 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 mm. Gue heran itu tadi Vini nangis gitu kenapa lo? Gue takutnya Doi yang mati ntar, ya kan? Entah Vini-nya nggak MC-nya ya kan? Nah, gue nggak tahu gitu loh. Mungkin bakal ada cerita sendiri kali ya buat Vini gitu kan. Dan tadi kita dilihatin gitu kan, mungkin Vini punya cerita yang sedih gitu kan. Hmm. Gue itu enak lagunya, Nyir Magang dan orang-orang lapis. Kenapa ada orang-orang lapis? Mhm. Makanya kan ini ada ini ya, ada apa namanya? Oh, berebut lagi. Ada apa namanya? Ada aturan nggak gitu yang bisa membuat tiap hari tuh dapat tiga air mata gitu. Haruskah 3 orang atau mungkin ada cara yang lain gitu kan? Nah, itu makanya gue pengen tahu. Ya,
langsung langsung ditolak dong, ah dia hampir Yuri ya kan, tapi Yuri is okay ya kan, gue nggak anti Yuri gitu kan, jadi nggak masalah gitu. Karena emang nggak ada cowok di sini kan, kita mengerti lah gitu. Nggak mengerti sih, ya maklumi lah. Cowok juga di sini kan cuma NPC atau supporting doang kan. Perinya sudah melemah. Peri apa itu? Hmm, caranya JP tuh. Hmm, Jet. Gue pikir tuh matanya anjir, ternyata dia pakai kacamata. Kacamata kecil banget tuh matanya di sini nih. Jadi kayak matanya tuh kayak kacamata kayak ke matanya gitu. Ya kan? Jamnya ini ya, ada angka, ada Romawi ya kan. Ada tadi ada yang kosongan ya kan. Hmm, terikat. Hmm. Detail banget ya. Ada tetap ada masih ada suara jamnya cukup cukup cukup. Respect, respect. Dia bilang tidak nyata ya. Memang karena positif banget. Iya, padahal itu oh, lucu banget anjir. Iya, buset dia ngeri. Ngeri banget anjir. Besti banget ini mah. Langsung bangun dia. Hmm. Protect Vini, protect, protect. Hmm. Oke, okay. Nggak bisa ya. Hmm. Oh, ya, Harip dong. Jamnya rusak dong. Hmm.
Hmm, kupikir cuman orang doang atau makhluk hidup lah gitu kan. Ternyata jam juga bisa ya. Lucu banget anjir familianya. Oke, oke kita lihat. Gue takutnya nanti yang keluar kakeknya gitu kan. Takutnya kakeknya yang keluar nih ya kan. Wajah kakeknya gitu kan. Tapi nggak tahu sih, nggak tahu. Nggak tahu sih. Hmm. Hmm. Oh. Gue tinggal di benda-benda baru. Hmm. Dan inilah air matanya ya kan. Dapat lagi ya kan. Harusnya begitu sih. Secara teknikal ya. Tapi nggak tahu sih. Itu masuk hitungan apa nggak tadi? Terus kepalaku sangat takut terluka. Oh, jadi. Mm-mm. Dapat. Ini dapat satu. GQ. Oh, ada roh jahat, men. Oh, tidak. Aura jahat apa roh jahat? Oh. Ah. Waduh, anjir. Takut gue. Apakah dia bakal cerita ke nenek ya? Itu, waduh, ngeri banget ya. Iya. Aduh. Oh. Takdir tidak boleh diusik. Hmm.
Nah itu big question sih. Makanya gue kepikiran nanti air matanya dikasih ke nenek ini, tapi diri dia akhirnya dia menjadi kepentingan orang lain dibanding dirinya sendiri gitu kan, kayak gitu. Jadi makanya gue pengen tahu nih nanti gimana. Kayak gue takut banget. Nah itu pada waktu itu langsung dikasih nih kayaknya nih, mungkin ya kan. Kayak pengen tahu bisa nggak sih. Arah-arah atau cuma nemenin pada saat udah nggak ada gitu kan, jadi kayak kenang-kenangan lah gitu kan, dari sebelum meninggal, jadi makanya ditemenin sama si Megu. Nggak tahu sih, makanya pengen tahu nih. Nah itu nemenin sampai ajalnya atau ngasih air mata tadi gitu loh, makanya nggak tahu nih apa plot twistnya nih ya kan. Aduh, wah nggak ada di sini nih berarti nih. Nggak ada di sini berarti, ini kayaknya nggak ada di sini nih, meninggalnya di sini nih kayaknya. Udah ngomongin tempat spesial. Oh iya. Oke, pertanyaan tidak biasa. Oh, lucu banget sih. Manggil ya. Oh iya, manggil keluarganya dong. Hmm. Oh iya bener. Respect. Oh my god.
Hmm. Makin kuat ya, makin kuat malaikat maut ya. Hmm. Dan hilang, udah ini ya, ya udah meninggal berarti. Aduh, meninggal sambil tersenyum itu tenang banget men. Iya. Gue menangis. Dapat satu lagi ya. Nggak kuat gue. Soalnya begitu tadi, begitu si siapa namanya, si Megu langsung manggil orang tuanya tuh langsung, wah gila break banget sih. Ya karena emang sekali lagi takdir kan emang nggak bisa ini ya, nggak bisa dilawan gitu kan. Makanya dia punya kepikiran gitu kan untuk datangin keluarganya aja gitu kan, sebagai permintaan terakhirnya gitu. Oh ada penasaran siapa nih Onesan ini ya. Mungkin senseinya kali nanti ya. Nggak, itu tuh nggak tahu, itu tuh nggak tahu nih nenek masih muda atau ibunya itu. Oh ibunya, itu ibunya tadi tuh. Oke habis. Oke, kebijaksanaan datang dari timur. Oke. Episode 1 episode 2 dari Armajo ya, bisa dibilang gue mewek main, jadi benar-benar nggak nyangka ternyata sebagus ini. Jadi kita dikasih dua case yang artinya kali ini si Megu dapat dua air mata gitu kan. Yang pertama temannya sendiri si Vini, yang dimana dia ini ada masalah dengan jam tangan, yang dimana jam tangan itu adalah pemberian dari kakeknya sebelumnya, yang dimana di situ ada rohnya gitu kan, yang dimana karena jam itu mati nggak bisa diselamatin, akhirnya
Megu punya inisiatif gitu kan untuk mengambil atau membuat rohnya itu lebih tenang lah gitu kan di alam, agar setidaknya lah gitu kan ketika roh tersebut sudah nggak ada gitu kan di jamnya, ketika roh itu masih ada di jamnya, ya si Megu mencoba untuk mengangkat rohnya gitu kan, agar roh tersebut bisa pindah ke barang-barang yang baru lah, seperti itu. Jadi anggapannya itu sebagai kayak sebagai persembahan terakhir lah gitu kan, karena ya bendanya sudah mati gitu kan. Jadi makanya disitulah rohnya bisa diambil dari jamnya, dan di situ Vine merasa seneng gitu kan, karena jam tersebut sudah melindungi kakeknya dan Vine gitu. Nah yang kedua ini soal nenek putih tadi, yang dimana diselimuti malaikat maut. Jadi ya pertanyaan bagus dari Megu sendiri, bisa nggak sih nyelamatin si nenek putih gitu kan. Gue sempat berpikir jangan-jangan air matanya itu bisa digunain untuk membuat agar si nenek putih tadi kalaupun nggak hidup, atau bisa bilang nggak, ya pokoknya walaupun hilang dari malaikat mautnya, setidaknya bisa memperpanjang hidupnya. Gue pikir bakal begitu, tapi ternyata yang terjadi adalah Megu itu punya inisiatif lah untuk menolong atau bisa memberikan sebuah sajian terakhir lah gitu kan, atau persembahan terakhir gitu kan, agar si nenek ini bisa mati dengan tenang lah gitu kan. Nah salah satunya adalah tadi minta tolong anak-anaknya datang ke rumah gitu kan, dan akhirnya diwujudkan mimpinya gitu kan, untuk nengokin neneknya gitu kan, sekaligus menjadi persembahan terakhir untuk si nenek, karena neneknya udah nggak ada gitu kan. Jadi ya bisa dibilang air mata tersebut dapat lagi dari si nenek putih tadi. Itu gila sih, itu gua nggak berpikir sampai ke sana gitu kan. Dan ternyata anime ini benar-benar ngajarin bagaimana kita gitu kan, sebagai orang yang bisa dibilang masih hidup, ya kita harus ada gitu loh di sisi mereka gitu kan, harus memberikan yang benar-benar terbaik lah selagi kita masih bisa bernapas gitu kan, masih bisa bahagiain mereka gitu kan. Jangan sampai menyesal gara-gara lu berbuat salah tapi lu nggak sempat minta maaf, dan akhirnya orang itu udah nggak ada. Itu yang benar-benar akhirnya nanti lu bakal kebayang terus gitu kan. Jadi makanya tadi si senseinya gitu kan sampai ngomong gitu kan, dia bilang kalau memang takdir itu yang nggak bisa diubah, tapi ketika akhirnya orang tersebut bisa kita temenin gitu kan sampai yang terakhir kalinya, maka orang itu akan seneng kepada kita, yang artinya kamu tuh adalah penyihir yang baik. Jadi jangan sampai kamu mati dan kamu benar-benar potensial di situ. Jadi ya itu benar-benar nunjukin nanti bagaimana dia akan selalu semangat gitu kan, untuk nunjukin bagaimana untuk tetap hidup. Nah pertanyaan gue adalah kan kita nggak tahu ke depannya seperti apa gitu kan, dan masih banyak lagi air mata yang belum dikumpulin sama si Megu. Pertanyaannya adalah apakah tadi teori gue bisa dipakai? Jadi artinya kan si nenek tadi kan masih ambigu ya, jadi bilang nakdir is takdir, nggak bisa ditentuin. Nah bagaimana kalau ternyata air mata itu bisa dipakai untuk jadi kayak dipakai untuk bisa bilang ya memperpanjang umur seseorang yang sudah bisa dibilang mendekati sakaratul maut gitu. Jadi makanya itu pertanyaan gue sih, misalkan nih contoh lah gitu kan, kalau tadi kan si nenek itu kan emang udah ada wasiat lah gitu kan, atau udah ada pesan gitu kan kalau pengen dideketin sama anaknya gitu kan. Nah bagaimana kalau orang yang dirasa nggak mau mati dulu gitu, misalkan kayak orangnya masih muda gitu kan, terus minta tolong sama Megu gitu kan, aku minta tolong untuk bisa hidup lebih panjang lagi, biar bisa melakukan suatu hal yang nantinya bisa aku lakukan agar bisa menyelesaikan sesuatu hal itu, dan baru ketika nanti udah waktunya untuk meninggal, maka aku bakal bisa terima itu karena aku sudah melakukan sesuatu itu. Nah itu, jadi makanya gue pengen tahu nih apakah nanti ada case seperti itu, yang artinya air mata yang dikumpulin sama si Megu itu bisa dipakai ke orang lain
yang dimana orang lain itu nanti bisa memperpanjang umurnya. Nah itu belum ketebak sih, jadi belum bisa dibuktiin nanti bakal seperti apa. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa seperti itu, ya udah berarti kita ikutin aja alurnya gitu kan, yang dimana ternyata siapa namanya, si Mego itu harus benar-benar jadi apa ya, jadi malaikat untuk orang-orang yang nanti bakal dideketin sama dia gitu loh. Entah nantinya seperti apa caranya, itu nanti Mego mungkin akan punya caranya sendiri gitu kan, seperti halnya tadi gitu kan. Jadi kita tunggu surprise-nya Mego nanti seperti apa untuk kedepannya gitu kan. Itu sih. Dan gue penasaran sama karakter baru yang belum kelihatan. Semoga karakternya menarik gitu kan, setidaknya bisa membantu Meiku juga gitu kan, agar bisa memberi kutukannya gitu kan, selain air mata tadi. Tapi nggak tahu sih nanti kayak gimana. Tapi mungkin bukan minus sih, menurut gue nih kayak semacam sesuatu hal yang jadi pertanyaan lah, atau anomali lah gitu kan. Meiku tuh dibekali kekuatan sebesar itu tuh, atau sehebat itu tuh, berarti dia emang dididik dengan baik gitu kan. Yang artinya adalah tadi ketika lu lihat endingnya itu kan, ibunya kan mungkin ya seorang penyihir juga kan. Jadi artinya pada saat itu emang entahlah apakah dia emang meneruskan api sihir lah gitu kan, yang ada di dalam ibunya gitu kan, dan akhirnya dia punya mana gitu kan, atau mungkin emang diajari sama si nenek tadi gitu, atau diajari sama si senseinya itu. Jadi makanya belum dijelaskan kan seperti apa, kenapa sih Meigo bisa sehebat itu gitu kan, padahal dia masih muda gitu kan. Jadi makanya gue pengen tahu. Yaudah, itu dari gue yang masih mau subscribe sebenarnya kira anime Spring Break. Kalian ingin subscribe, kalau suka dengan dislike aja, jangan notifikasi agar update gue dan seperti lagi. Dan gue selanjutnya. Bye.